Lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kutiono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantu mantulkan itu filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari, Kediri, Kutiono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Rano Prastia hadir dan berbagai informasi sudah kami siapkan untuk Anda dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Sebuah kecelakaan adu banteng terjadi di Jalan Raya Banyuwangi Situbondo, tepatnya masuk Dusun Gunung Remuk, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, pada Rabu dini hari. Kecelakaan itu melibatkan sebuah truk kontainer dan mobil box. Akibat tabrakan, kabin kontainer ringsek dan pengemudi sempat terjepit. Kanit Gakum Satlantas Polresta Banyuwangi, Ibda Andi Restu, mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Ceritanya saat itu truk kontainer putih bernomor polisi P92XX melaju dari arah selatan ke utara. Kontainer itu dikemudikan oleh pria bernama Edi Tasman, 60 tahun, beralamat di Babelan, Bekasi. Saat tiba di TKP, kontainer ini hendak mendahului kendaraan roda 4 yang ada di depannya. Ketika menyalip, diduga kendaraan kontainer ini terlalu melebar hingga melewati marka jalan. Naas saat mendahului dari arah berlawanan melaju truk box merah bernomor polisi W88XX yang dikemudikan Andi Irawan, 39 tahun, asal Gayungan, Surabaya. Karena tabrakan itu kabin kontainer ringsek menabrak ujung box. Sopir sempat terjepit, bahkan petugas dari Basarnas turut membantu evakuasi dengan mengerahkan alat seperti kombitul, rescue rem, dan lifting bag untuk kedua sopir selamat dan dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Koordinator Posar Banyuwangi Wahyu Setiabudi menceritakan bila saat itu Edi Tasman terjepit di bagian kedua kakinya, bahwa tim SAR gabungan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membuat akses untuk mengeluarkan kedua kaki korban. Wahyu menjelaskan, korban dalam kondisi sadar selama proses evakuasi.
Selama proses evakuasi dilakukan, tim medis melakukan stabilisasi terhadap korban dan memberikan bantuan pernafasan dengan oksigen. Setelah berupaya keras di bawah gerimis, akhirnya tim SAR gabungan berhasil mengeluarkan Edi sekitar pukul 5:10. Proses evakuasi Edi dari dalam ruang kemudi truk ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena korban mengalami cedera pada kakinya. Selanjutnya tim SAR gabungan segera membawa Edi dengan menggunakan ambulans ke RSUD Blambangan guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Handoko Kusumo, CTV. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Jember Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Gambiran pada Selasa siang. Kerasnya benturan membuat salah satu kendaraan hingga terguling. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak memakan korban jiwa. Penumpang, pengendara kedua mobil, dan beberapa kendaraan roda 2 yang terlibat hanya mengalami luka ringan. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan MVP Suzuki R3 syarat dengan penumpang asal dari Jakarta terlibat kecelakaan dengan mobil box L300 terjadi di Jalan Raya Jember Banyuwangi, tepatnya di Desa Wringin Agung, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi pada Selasa siang. Menurut keterangan para saksi-saksi dan diperkuat dengan CCTV yang berada di lokasi kecelakaan, mobil MVP yang dikendarai oleh Hudan Arif asal Jawa Barat melaju dari arah utara melewati marka jalan dengan kondisi jalan sedikit menikung dan kondisi saat itu hujan intensitas ringan. Dengan bersamaan dari arah selatan melaju mobil box yang dikendarai oleh Rasuli dengan kecepatan sedang. Karena jarak terlalu dekat, benturan keras tidak dapat dihindari yang membuat mobil box terguling. Akibat kecelakaan ini juga berimbas kepada kendaraan roda 2 yang berada di belakang mobil yang kecelakaan. Karena jarak terlalu dekat, roda 2 ini juga tidak dapat mengendalikan lajunya hingga terjadi benturan. Beruntung dalam kecelakaan ini tidak ada korban jiwa, pengendara dan seluruh penumpang dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Terkait dengan kecelakaan ini, cuaca juga hujan sehingga mobil dari arah utara ke selatan, dari selatan itu mobil L300 yang memuat logistik termasuk onderdil mobil. Ya. Terus yang dari arah utara mau ke selatan adalah mobil R3 yang platnya B. Dulunya Anda orang Jakarta kebetulan berlibur ke tempatnya saudara di Gunung Sari sendiri. Jadi spontan sekaligus kejadian itu nanti tadi itu terjadi, tetapi ada juga sepeda motor yang istilahnya tidak nutut, ngerem itu tidak nutut dengan adanya kecelakaan tadi. Tapi alhamdulillah untuk mereka sopir atau penumpang dan yang naik motor selamat. Tapi posisi sekarang masih dirujuk di ya, artinya untuk menenangkan kira-kira mungkin kaget dan sebagainya. Itu Bapak. Untuk kondisi para pengendara dan penumpang ini kondisinya seperti apa Pak yang sampai Depok waktu itu? Kondisinya ya nggak begitu parah lah, artinya masih secara fisiknya juga masih bisa tertolong semuanya lah. Cuma yang paling parah adalah armada atau kendaraan. Kecelakaan ini masih diselidiki oleh unit Lantas Polsek Gambiran guna mengungkap pasti kecelakaan, sedangkan seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di unit pos lalu lintas Polsek Gambiran. Handoko Kusumo, CTV. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan.
Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Mandi. Tekan jaya su. Ngoburi deh. Ya. Ngoburi, tenang. Ini rokok pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokok tepak le. Isun di rokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngumap Eh. kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno Nanti. kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno Iku enak. kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiali ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku ah. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Ya, sampe kadung. Yo. Ciri-ciri iki di seiring bianyol piana. Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang Ison kok lah meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-ciri Kang. Lu percaya lari kan. Ilegal iki lek ya. Ndi? Kadung sing rokok ono cukai niku ono yang warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan materi iku. Yo. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda nih. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Peno di penjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN.
Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik.
PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Dua dermaga di lintasan penyeberangan Ketapang Gilimanuk sedang dilakukan perbaikan. Masing-masing dermaga MB4 di Pelabuhan Ketapang dan dermaga MB1 di Pelabuhan Gilimanuk. Meski dalam perbaikan, pihak berwenang menjamin kelancaran arus penyeberangan selama perbaikan ini berlangsung. Reploting kapal pun telah dilakukan untuk kelancaran arus lalu lintas penyeberangan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Yanes Kurniawan mengatakan, perbaikan dilakukan di dermaga MB4 Pelabuhan Ketapang merupakan program dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Untuk perbaikan di dermaga MB1 Pelabuhan Gilimanuk, menurutnya merupakan perbaikan rutin yang telah dijadwalkan, yaitu perbaikan berupa penggantian struktur plat landasan remdon. Saat ini ASDP memang mengoptimalkan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana. Perbaikan ini merupakan bagian dari persiapan untuk angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang kini proses perbaikannya sudah berjalan. Estimasi waktu perbaikan paling cepat 10 hari dan paling lambat 2 minggu atau 14 hari. Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan, perbaikan dilakukan pada hari kerja. Sebab biasanya pada hari kerja, pengguna jasa berkurang dibandingkan hari-hari menjelang hari libur. Dengan adanya perbaikan ini, kedua dermaga tersebut untuk sementara tidak difungsikan untuk aktivitas penyeberangan, sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap pola operasi kapal. ASDP sendiri akan mengupayakan agar kapal-kapal yang ada bisa melayani pengguna jasa yang menyeberang ke Gilimanuk atau sebaliknya. Jadi artinya ini kami lihat situasi bahwa memang kami optimalkan kegiatan untuk maintenance atau perawatan untuk persiapan di angkutan Natal dan Tahun Baru seperti itu, Pak. Dampaknya berapa hari Pak perbaikan? Kalau untuk yang di dermaga 4 dan dermaga 1 Gilimanuk yang saat ini sedang berjalan, itu estimasinya kemarin 10 hari paling cepat, paling lambat itu 2 minggu, 14 hari. Nah,
dampaknya akan terjadi penyesuaian ya terhadap pola operasi kapal. Kebetulan di sisi sebelah kanan saya ada Pak Bayu, perwakilan dari BPTD. Mungkin nanti terkait jadwal, nanti Pak Bayu yang bisa menjawab. Dampaknya tentunya tadi masalah jadwal kapal yang perlu dilakukan regrouping ulang. Kemudian untuk antisipasinya salah satunya adalah kami tetap mengupayakan agar kapal-kapal yang ada ini bisa melayani penumpang atau pengguna jasa yang ingin menyeberang dari Ketapang ke Gilimanuk maupun sebaliknya. Artinya seperti itu. Ada potensi menyebabkan mungkin kendaraan stuck atau menumpuk gitu Pak, kira-kira dari hasil kajiannya Pak? Kalau potensi mungkin tetap ada ya, tapi kami coba untuk mitigasi, maka kami pilih hari Selasa. Biasanya kan kalau hari kerja ini kan pengunjung atau pengguna jasa yang menyeberang kan juga berkurang dibandingkan dengan hari-hari menjelang hari libur, seperti itu. Dalam kesempatan yang sama, Korsatpel BPTD Ketapang Bayu Kusumo Nugroho mengatakan BPTD telah melakukan replotting kapal untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Di dermaga MB4 Pelabuhan Ketapang, selama ini terdapat 7 kapal yang beroperasi. Dari 7 kapal itu didistribusikan, ada beberapa di dermaga MB1, 2, 3, dan LCM. Setelah replotting ini, dermaga LCM yang biasanya melayani 9 kapal per hari ini menjadi 12 kapal per hari. Dia menyebut ada 2 kapal yang biasanya beroperasi di dermaga MB4 bisa pindah ke dermaga LCM. Karena ada 2 dermaga yang sedang dilakukan perbaikan, yakni masing-masing 1 di Ketapang dan 1 di Gilimanuk. BPTD menyiasatinya dengan memasangkan dermaga MB1 Ketapang dengan dermaga MB4 Gilimanuk. Meskipun telah dilakukan replotting kapal karena keterbatasan dermaga, jumlah kapal yang beroperasi berkurang 1 kapal, yakni dari 28 kapal menjadi 27 kapal. Untuk jumlah trip masing-masing kapal masih sesuai target, yakni 8 trip per hari untuk 1 kapal. Dari 7 kapal itu kita didistribusikan ke ada beberapa di dermaga MB 1, 2, 3 dan LCM. Jadi untuk LCM yang biasanya kita 9 kapal per hari menjadi 12 kapal per hari. Ada 2 kapal yang dari dermaga 4 itu bisa pindah ke LCM. Jadi itu kemudian beberapa kapal ada di dermaga, kita sebar di dermaga 1, 2, dan 3. Seperti itu. Berarti per hari berapa nanti? Per hari yang biasanya kita 28 kapal menjadi 27 kapal. Untuk itu. Berarti ada kapal yang off Pak ya? Ada kapal yang off karena keterbatasan dermaga yang sekarang ini. Pak, ini kan berpasangan kan Banyuwangi Gilimanuk Pak. Berarti untuk sandarnya dermaga 4 sama 1 atau seperti apa? Untuk yang kebetulan karena di hari ini ada 2 dermaga yang diperbaiki, yaitu dermaga 4 Ketapang dan dermaga 1 Gilimanuk. Kita mensiasatinya dengan memasangkan dermaga 1 Ketapang dengan dermaga 4 Gilimanuk seperti itu. Jadi yang tadinya berpasangan antara dermaga 1 dengan dermaga 1, dermaga 4 dengan dermaga 4, kita mensiasatinya seperti itu. Jumlah trip berkurang berapa Pak? Jumlah trip sampai saat ini belum berkurang. Kita rencana trip masih target sesuai target. Berapa Pak? 8 trip per hari untuk 1 kapal. Jadi kalau biasanya 28 kapal itu setiap kapal 8 trip, kita sekarang 27 kapal kali 8 trip. Handoko Kusumo, CTV. Siswa sekolah dasar negeri di Kota Probolinggo menjadi korban percobaan penculikan yang dilakukan 3 orang yang mengendarai motor. Beruntung dalam peristiwa tersebut korban berontak dengan menggigit tangan pelaku. Hingga saat ini belum diketahui pelaku melakukan percobaan penculikan terhadap anak sekolah dasar. 2 hari terakhir warga Kota Probolinggo dihebohkan berita di media sosial percobaan penculikan yang menimpa DA, siswa sekolah dasar negeri Kanigaran 6 Kota Probolinggo. Kepala Sekolah SDN Kanigaran 6 Heru Supriyanto membenarkan percobaan penculikan menimpa salah satu siswanya berinisial RF. Peristiwa terjadi di saat korban yang duduk di kelas 6 pulang sekolah tiba-tiba dihampiri 3 pelaku yang mengendarai sepeda motor. Salah satu pelaku menarik tangan korban, namun korban berontak dengan menggigit tangan pelaku kemudian lari ke arah selatan.
Dengan adanya peristiwa tersebut, pihak sekolah langsung memberikan informasi ke wali murid agar menjemput anaknya tepat waktu. Kebetulan pagi hari saya panggil anak yang bersangkutan biar jelas beritanya. Anak itu menerangkan bahwa sepulang sekolah itu ada 2 sepeda motor yang membuntuti, yang 2 pakai helm, yang satunya juga pakai helm pakai masker. Jadi tidak jelas masalah wajah, hanya perkiraan itu paruh baya. Yang sendirian ini memaksa si anak tersebut sampai dipegang anaknya, maunya dipaksa ikut. Tapi karena anak ini sudah kelas 6, dia berani melawan, digigit tangannya orang itu sehingga dilepas, anaknya lari. Lari ke arah SMP 7 ini masih dibuntuti, tapi di situ ada orang jualan di daerah SMP 7 itu yang menolong sehingga orang yang rencananya mungkin menculik ya arahnya akhirnya lari ke arah selatan. Itu ceritanya dari anak yang bersangkutan. Sementara menurut RF, korban percobaan penculikan, dia tidak mengenali pelaku. Usai menggigit tangan pelaku, dirinya lari ke arah selatan dan akhirnya ditolong penjual jajanan di depan SMP Negeri 7 Kota Probolinggo. Ada orang 3 naik motor, pakai masker, dikirain orang biasa. Langsung dijegat, dipegang tangan. Ikut, gak mau, dipaksa. Seperti tarik apa? Hah? Seperti tarik? Diginiin, tak gigit berarti, lari. Awalnya lari ke SMP 7, gak rame sana, cuma orang yang dagang. Gak ngerti semua sih. Lalu ditanyain, kenapa kau lari? Hampir mau diculik. Oh mana culiknya itu? Banyak orang datang. Terus mana culikannya mana? Itu lari culikannya. Lari ke sana? Iya. Orangnya kalau tingginya gemuk atau kurus? Kurus. Semua 3 orangnya? Iya. Pakai masker ya? Pakai helm? Hah? Pakai masker? Yang satunya pakai helm, yang satunya pakai masker, yang satunya topian. Pakai promotor? Iya. Tapi tidak kenal ya kamu ya? Sepintas tidak kenal ya? Enggak. Terus ngajak itu cuma ngomong ayo gitu aja? Iya. Tidak ngomong-ngomong yang lain? Tidak ngomong yang lain? Kamu gigit berarti itu ya saat lepas dia? Iya. Teror ini membuat wali murid ketakutan dengan menjemput lebih awal sebelum anaknya pulang sekolah. Percobaan penculikan sebagai orang tua gimana ya? Ya resah sih Pak, makanya kan ini belum waktunya pulang kan udah standby di sini untuk ya jaga-jaga biar nggak terjadi hal yang seperti itu lagi. Memang setiap hari sebetulnya jemput enggak atau memang? Iya, jemput sih setiap hari, tapi adanya isu ini kita makin resah aja. Ya semoga aja itu cuma hoax ya Pak, dan apa ya nggak akan terjadi lagi seperti itu. Karena kan bikin banyak resah orang tua kalau ada isu-isu seperti itu. Oh gitu. Hingga kini belum diketahui pasti motif pelaku melakukan percobaan penculikan terhadap RF. Farid Fahlevi, CTV. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar.
Selama tahun 2024, PLN WIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN WIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN WIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN WIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN WIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN WIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN WIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN WIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN.
Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Hei, mandi. Tekan jaya su. Ngoburi ya. Ngoburi. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumbat kampungan Paren nih. Kena mosok oleh le. Kena kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Kena kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung kena tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiale ning awake dhewek. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham bener iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Iya. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye ana. Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang coba. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-ciri Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh, kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda nih. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN.
Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Pasca unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Indonesia, sejumlah wisatawan asing tetap memutuskan datang ke lokasi wisata Gunung Bromo di Jawa Timur. Meski awalnya mereka sempat ragu-ragu, namun mereka yakin situasi di Indonesia khususnya Jawa Timur kini sudah aman dan kondusif kembali. Minggu pagi, wisatawan domestik dan wisatawan asing tampak menikmati indahnya pemandangan di wisata alam Gunung Bromo di Jawa Timur. Untuk masuk ke Bromo setidaknya ada 4 pintu masuk. Pintu Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo. Di antara wisatawan asing yang datang, beberapa di antaranya datang dari negeri tetangga Malaysia dan beberapa negara lain. Mereka terlihat sangat menikmati keindahan dan panorama salah satu gunung dari 3 gunung tercantik di dunia. Meski cuaca sangat dingin, enjoy menikmati lukisan alam ini. Pasca kerusuhan melanda republik ini, tak menyurutkan wisatawan dari luar negeri untuk datang ke Indonesia. Mereka nyaman dan tak ragu untuk menghabiskan liburannya ke tempat destinasi wisata, terutama Gunung Bromo. Indonesia masih dalam keadaan aman dan tentram. Bukan seperti yang dipaparkan di dalam media-media sosial ataupun media broadcast, di mana bukan seluruh tempat di Indonesia mengalami protes secara besar-besaran. Cuma itu berlaku di Jakarta dan bukan di Surabaya. Surabaya merupakan satu tempat pelancongan yang baik, nyaman dan boleh dikatakan hebatlah di sisi keajaiban dan keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa buat teman-teman di luar sana, rakan-rakan yang melihat video ini, jangan khawatir dan jangan susah hati untuk datang melawat sendiri dengan mata kasar keindahan bumi Bromo ini. Wisatawan asing lainnya yaitu Kabaga Zerida Flora asal Uganda, Afrika. Juga tampak menikmati indahnya kawasan wisata Gunung Bromo. Ia takjub melihat Gunung Bromo dengan keindahan alamnya. Virus dan Flora akhirnya bisa menikmati indahnya alam wisata Gunung Bromo, meski awalnya mereka sempat khawatir dengan adanya aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. I'm so happy to be here. At first, I was worried because of the demonstration.
So I thought I wouldn't be safe, but after doing all the programs and coming here, I'm very excited. I'm happy. This is my first time to visit the mountain. I'm very happy to have seen Mountain Bromo. Mereka datang ke Bromo sambil mengikuti kegiatan International Short Course yang diselenggarakan Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Veteran Surabaya. Selain virus dan flora, banyak juga wisatawan asing lainnya terlihat memadati wisata Gunung Bromo. Farid Falevi, CTV. Dampak intensitas hujan tinggi, warga satu dusun di Lumajang terisolir pasca jembatan Limpas rusak diterjang banjir lahar. Aktivitas warga pun lumpuh, bahkan warga harus menerobos aliran sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada Rabu siang. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, rela menerobos aliran sungai untuk bisa membawa pulang sembako dari wilayah seberang. Tingginya curah hujan selama 2 hari terakhir menyebabkan jembatan Limpas yang membentang di tengah aliran sungai Regoyo ambrol diterjang banjir lahar. Rusaknya jembatan Limpas membuat 137 kepala keluarga dari dusun setempat yang lokasinya berada di seberang sungai terisolir. Akses satu-satunya untuk mobilitas warga terputus. Untuk aktivitas warga hanya bisa berjalan kaki menyusuri sungai dengan memanfaatkan material batu yang terbawa banjir lahar. Akibat kondisi ini, aktivitas warga pun lumpuh. Beli apa ini, Bu? Beli sembako, karena ini airnya nggak bisa, sepeda nggak bisa nyebrang. Jadi pinjam ini? Belanjaan ibu saya. Pinjam jadi sepeda ini, Bu, ya? Ya. Ini mulai kapan tak bisa dilewati, Bu? Kemarin. Bu, ini jalan satu-satunya ya, Bu, ya? Ya, jalan satu-satunya. Kalau nggak ada banjir ini gimana nih, Bu? Bisa. Motor bisa? Bisa, mobil bisa. Tapi saat ini rusak jembatannya ya, Bu? Ya. Tak hanya aktivitas warga, kegiatan belajar mengajar juga terdampak. Seperti di Sekolah Dasar Negeri Jugosari 3, dari total siswa sebanyak 86, hanya terdapat 21 siswa yang masuk. Dan semua siswa dari dusun Sumber Langsep tidak bisa masuk. Untuk antisipasi tingginya curah hujan dan banjir lahar, susulan siswa dipulangkan lebih awal. Kalau saat banjir anak-anak juga enggak masuk sekolah sudah. Untuk hari ini, Bu? Untuk hari ini Sumber Langsep total enggak masuk. Siswanya? Siswanya, iya. Untuk siswa keseluruhan, Bu? Siswa keseluruhan 86, yang dari Sumber Langsep separuh, 40. Jadi saat ini ketika misalnya tidak ada yang masuk, solusinya seperti apa, Bu? Ya pembelajaran seperti biasa, ya kami mengajar tetap bagi yang masuk. Tadi ini cuma 21 anak, ya diajar tetap. Ketika terjadi banjir, apa pelajaran dilakukan secara daring, Bu? Iya, daring, dilakukan daring. Ini semuanya juga dipulangkan lebih awal, kenapa? Cuaca kurang mendukung. Ya. Warga setempat berharap ada upaya dari pemerintah untuk perbaikan jembatan Limpas agar aktivitas warga kembali normal. Yongki Nugroho, CTV. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan.
Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Hei! Mandi. Tekan jaya subuh. Buri ya. Buri. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumbah kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeruh wis tahe paparan. Peno kadung olong tak rungokno ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se ombyale ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon iso nang biro iki. Iya. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piana. Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro ya. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Iya, Ana lambang Garuda. Warna-warnane wangel. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN.
Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Hei! Mandi. Tekan jaya su. Buri ya. Buri. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak le, isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngumba kampungan Paren nih. Kena mosok oleh le. Kena kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeruh wis ta Paren. Kena kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung kena tukuhan ilegal ya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiale ning awake dhewek. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham bener iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-ciri Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda iki. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh dipenjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya.
Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember gencar menggelar donor darah untuk menjaga ketersediaan stok darah. Hal ini ditempuh juga sebagai langkah antisipatif guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan rumah sakit. Salah satunya di Kecamatan Kencong, unit donor darah PMI Jember menjemput bola melayani masyarakat akan mendonorkan darah. Data dari PMI Jember per 9 September 2025, stok darah di UDD tercatat sebanyak 633 kantong. Dan dari jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 1 pekan ke depan. PMI Jember terus berupaya menjaga ketersediaan tersebut agar kebutuhan masyarakat terus terpenuhi, utamanya dalam perawatan kesehatan atau sakit. Layanan ini disambut baik oleh warga setempat karena sangat terbantu, tak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor atau markas PMI untuk melakukan donor darah dan berkontribusi membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini. Kenapa kok sering donor? Karena donor darah saya rasakan di badan enak, lalu kita bisa menyalurkan kegiatan sosial karena kan pasti ada yang membutuhkan darah kita, jadi ya niatnya seperti itu, Mas. Harapannya dengan donor ini? Harapannya semua masyarakat bisa sehat ya, jadi yang membutuhkan darah bisa terpenuhi ya? Terpenuhi darahnya, jadi biar bisa sama-sama sehat.
Sementara itu, selain jemput bola melalui mobil unit, PMI Jember juga menjalin kerjasama dengan berbagai komunitas untuk menggelar kegiatan donor darah. Ini saya pantau tadi di laman itu masih sekitar 647 lah gitu. Jadi dalam ambang batas aman untuk beberapa hari ke depan. Ya, tetap sebagaimana biasa kita melaksanakan donor darah secara intensif dalam konteks menyediakan stok darah untuk masyarakat Jember dan sekitarnya. Itu yang harus kita jaga sebenarnya. Karena memang tugas utama PMI adalah menjadi penyedia atau pensuplai darah bagi pemerintah juga. Saya kira kalau itu kita mengadakan kegiatan-kegiatan tidak terpusat kepada suatu tempat tertentu, tapi kepada layanan-layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengadakan kegiatan donor darah itu. Artinya dipindah mungkin dari kecamatan A, kecamatan B dan sebagainya. Termasuk menggandeng beberapa komunitas juga, Pak? Ya, juga termasuk. Kita kerjasama dengan beberapa komunitas yang ada di Jember, yang suatu waktu nanti kita akan mengadakan PKS dan MOU. Lutfi Korahman, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Semarang KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarang KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarang KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu.
Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN WIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN WIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN WIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN WIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN WIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN WIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN WIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN WIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN WIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN WIT Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN WIT Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN WIT Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN WIT Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN WIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN WIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN WIT Jabar. Yo,